Bab 18 membahas mengenai strategi personal branding digital. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana seseorang dapat membangun identitas diri secara profesional melalui platform digital. Di era digital saat ini, seseorang tidak hanya dinilai dari kemampuan yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana kemampuan tersebut diperkenalkan kepada orang lain. Banyak orang memiliki kemampuan yang baik, memiliki prestasi yang cukup banyak, bahkan memiliki pengalaman yang bagus, tetapi belum mengetahui cara menunjukkan kemampuan tersebut kepada orang lain. Akibatnya banyak potensi yang dimiliki seseorang menjadi kurang terlihat. Oleh karena itu, personal branding menjadi hal yang penting karena dapat membantu seseorang menunjukkan identitas, kemampuan, serta nilai yang dimiliki secara lebih jelas. Personal branding merupakan proses membangun citra atau identitas diri agar dikenal oleh orang lain berdasarkan karakteristik tertentu. Personal branding bukan berarti seseorang harus berpura-pura menjadi orang lain atau menciptakan karakter baru yang tidak sesuai dengan dirinya. Sebaliknya, personal branding bertujuan menampilkan kemampuan, pengalaman, nilai, dan keunikan yang memang dimiliki seseorang. Contohnya, seseorang yang memiliki kemampuan dalam desain grafis dapat membangun personal branding sebagai desainer kreatif. Seseorang yang sering membahas tentang teknologi dapat membangun citra sebagai individu yang memiliki ketertarikan pada bidang teknologi. Dengan adanya personal branding yang baik, orang lain menjadi lebih mudah mengenali siapa diri kita dan apa yang menjadi keahlian utama yang kita miliki. Personal branding memiliki beberapa manfaat yang cukup penting. Manfaat pertama yaitu meningkatkan kepercayaan. Ketika seseorang memiliki identitas yang jelas dan konsisten, orang lain cenderung lebih mudah percaya terhadap kemampuan yang dimiliki. Manfaat kedua yaitu membantu memperluas relasi. Saat ini banyak peluang kerja, magang, maupun kolaborasi diperoleh melalui media digital. Manfaat ketiga yaitu meningkatkan peluang karir. Sebagai contoh, perusahaan saat ini sering mencari informasi tambahan mengenai kandidat melalui media sosial atau platform profesional seperti LinkedIn. Selain itu, personal branding juga membantu seseorang terlihat lebih menonjol dibandingkan orang lain yang memiliki kemampuan yang hampir sama. Dalam membangun personal branding terdapat beberapa komponen penting. Komponen pertama yaitu kemampuan atau skill. Kemampuan merupakan hal yang menjadi nilai utama seseorang. Komponen kedua yaitu nilai atau value. Nilai berkaitan dengan prinsip atau karakter yang dimiliki. Komponen berikutnya yaitu kepribadian. Setiap orang memiliki gaya komunikasi dan karakter yang berbeda-beda. Komponen terakhir yaitu konsistensi. Konsistensi sangat penting karena personal branding tidak dapat dibangun hanya dalam waktu singkat. Semakin konsisten seseorang menunjukkan kemampuan dan identitasnya, semakin kuat citra yang terbentuk. Pada era digital terdapat berbagai platform yang dapat digunakan untuk membangun personal branding. Platform pertama yaitu LinkedIn. LinkedIn banyak digunakan untuk membangun jaringan profesional dan menampilkan pengalaman kerja maupun prestasi. Platform kedua yaitu Instagram. Instagram dapat digunakan untuk membangun identitas melalui foto, video, maupun konten edukasi. Platform ketiga yaitu TikTok. TikTok memungkinkan seseorang membangun audiens melalui video singkat. Selain itu terdapat website pribadi yang dapat digunakan sebagai portofolio digital. Pemilihan platform harus disesuaikan dengan tujuan dan target audiens. Terdapat beberapa kesalahan yang sering dilakukan ketika membangun personal branding. Kesalahan pertama yaitu tidak konsisten. Sebagai contoh, seseorang ingin dikenal sebagai individu profesional, tetapi konten yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Kesalahan berikutnya yaitu tidak memiliki tujuan yang jelas. Selain itu, banyak orang terlalu sering meniru orang lain. Padahal setiap orang memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Personal branding yang baik seharusnya menunjukkan keunikan diri sendiri. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membangun personal branding. Langkah pertama yaitu menentukan tujuan. Misalnya ingin dikenal sebagai konten kreator, desainer, penulis, atau profesional di bidang tertentu. Langkah kedua yaitu menentukan target audiens. Setelah itu membuat konten yang sesuai dengan tujuan tersebut. Dan langkah terakhir yaitu menjaga konsistensi dalam membuat konten. Terdapat beberapa jenis konten yang dapat digunakan dalam personal branding. Yang pertama yaitu konten edukasi. Yang kedua yaitu pengalaman pribadi. Yang ketiga yaitu portofolio atau hasil karya. Dan yang keempat yaitu pencapaian atau prestasi. Jenis konten seperti ini membantu orang lain memahami kemampuan yang dimiliki seseorang.
Dalam membangun personal branding terdapat beberapa tantangan. Salah satunya yaitu persaingan yang semakin tinggi. Selain itu banyak orang mengalami kesulitan menjaga konsistensi. Tantangan lain yaitu rasa tidak percaya diri. Banyak orang merasa kemampuan yang dimiliki belum cukup baik, sehingga ragu untuk mulai membuat konten. Padahal personal branding merupakan proses yang berkembang secara bertahap. Dari pembahasan bab 18 dapat dipahami bahwa personal branding merupakan proses membangun identitas diri secara profesional melalui media digital. Personal branding membantu meningkatkan kepercayaan, memperluas relasi, dan membuka peluang baru. Melalui strategi yang tepat dan konsistensi yang baik, seseorang dapat membangun citra yang lebih kuat serta memperkenalkan kemampuan yang dimiliki kepada audiens yang lebih luas.